Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syahswaja. Kali ini saya akan kembali membahas tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat yang akan saya bahas pada video kali ini adalah solawat nariyah. Nah, sholawat nariyah ini adalah sholawat yang bisa dibilang sangat populer ya di masyarakat di seluruh dunia, terutama negara-negara Islam. Sholawat nariyah ini dikarang oleh seorang ulama asal Maroko yang bernama Syekh Ibrahim bin Muhammad At-Tazi. Beliau adalah pengarang sholawat nariyah dan bisa dikatakan juga beliau adalah seorang wali kutub, wali yang memiliki banyak karomah dan bahkan banyak kisah beliau bisa melihat Nabi Muhammad SAW bukan hanya dalam mimpi tapi juga secara nyata, jadi dengan keadaan sadar. Ini salah satu karomah dari Syekh Ibrahim bin Muhammad At-Tazi atau yang kita kenal sebagai Syekh At-Tazi. Sholawat nariyah ini ada nama lain, yaitu adalah sholawat taziyah. Ada juga bilang sholawat nariyah karena ada kata api ya. Api di sini seperti api yang membakar dengan cepat gitu. Jadi terkabulnya hajat seperti api yang membakar. Baik, di sini saya akan membahas tentang berapa saja jumlah-jumlah untuk membaca sholawat nariyah ini dan bagaimana keutamaannya. Jadi memang ada bacaan-bacaan khusus yang sudah diuji coba oleh para syekh, para wali, para ulama. Nah, ini akan saya share di video saya kali ini. Yang pertama, sholat nariyah dibaca 11 kali setiap hari. Jadi didawamkan ya. Jadi harus dibaca setiap hari, tidak boleh putus. Ya, berarti seumur hidup gitu. Kalau barang siapa yang membaca sholat nariyah ini seumur hidupnya, setiap harinya 11 kali, maka dia akan mendapatkan rezeki yang deras, seperti hujan yang turun dari langit dengan sangat deras, dan seperti bumi yang menumbuhkan rerumputan atau tumbuhan-tumbuhan yang banyak. Amalan yang kedua yaitu dengan membaca 11 kali setiap sehabis sholat fardu. Jadi kita sholat 5 waktu ya, di luar sholat-sholat lain ya, jadi hanya sholat-sholat fardu saja ya. Itu jadi kalau sholat sunnah, duha, tahajud itu tidak wajib ya, tapi kalau di sholat fardu usahakan menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan. Nah, kalau kita mendawamkan itu 11 kali kita baca setiap sehabis sholat fardu, maka Allah akan mengangkat derajat orang yang membaca 11 kali itu setiap sehabis sholat fardu di dunia. Jadi di dunia ini derajatnya diangkat, mungkin bisa naik pangkat ya, bisa dia jadi pejabat ya, bisa juga dia tadinya miskin jadi kaya, atau pokoknya banyak cara lah. Pokoknya ini derajatnya diangkat. Mungkin darinya rumahnya cuma 1 lantai jadi 2 lantai, ada tadinya tidak ada mobil jadi punya mobil. Itu jadi kalau kita baca 11 kali secara rutin ya setiap habis sholat fardu, maka akan diangkat derajatnya, dan yang kedua akan diberikan kekayaan. Itu tadi ya, 11 kali setiap sehabis sholat fardu itu diangkat derajatnya dan diberikan kekayaan. Yang ketiga, apabila dibaca sebanyak 41 kali setiap hari, jadi tidak harus selama sholat fardu, tapi silakan cari waktu yang kira-kira pas, itu dibaca 41 kali secara rutin, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya dia ingin menjadi mahasiswa di universitas negeri, atau dia ingin menjadi pejabat, atau dia ingin menjadi pegawai tetap ya di BUMN, atau dia ingin jadi PNS dan segala macamnya ya. Yang penting kalau rutin dibaca 41 kali ya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hal urusan duniawi. Yang keempat, apabila dibaca 100 kali. Nah, ini saya mendawamkan ini ya 100 kali. Ini akan mendapatkan sesuatu yang melebihi dari yang dia inginkan. Jadi misalnya dia ingin punya uang 10 juta, lalu dia baca sholawat nariyah 100 kali setiap hari, bisa jadi dapatnya bukan 10 juta, tapi bisa 25 juta,
bisa 50 juta gitu. Jadi mendapatkan melebihi dari yang dia inginkan. Nah, itu kalau baca sholawat nariyah 100 kali, dan ini harus dibaca secara berkelanjutan. Jadi tidak bisa hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Harus dibaca berkelanjutan sampai akhir hayat. Nah, ini banyak orang yang mendawamkan 100 kali ini, kayaknya apa yang dia inginkan dapat itu ya. Kadang-kadang dia inginnya 1, dapatnya 5. Dia inginnya 5, dapatnya 10. Nah, ini kalau kita rutin membaca sholawat nariyah 100 kali setiap harinya. Yang kelima, apabila dibaca 313 kali. Nah, ini sesuai dengan jumlah para nabi ya 313. Nah, ini apabila dibaca sebanyak itu, dia akan mampu mengungkap rahasia-rahasia gaib. Nah, jadi apa aja itu, seperti membaca pikiran orang, membaca isi hati orang, mampu menerawang ya, mulai dari alam gaib ya, seperti itu, bisa mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu. Misalnya contohnya bisa tahu nih, di dompet kamu isinya ada berapa, terus kalau ada pencurian dia tahu pelakunya siapa. Nah, ini biasanya diamalkannya dengan membaca sholawat nariyah rutin 313 kali setiap harinya. Jadi tinggal dipilih waktunya. Nah, ini sudah banyak yang mengamalkan ini, memang jadi sakti-sakti biasanya, orang-orang sakti ya. Kalau kita mau bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat, yaitu baca 313 kali secara rutin. Jadi tidak usah berguru-berguru ya, belajar khodam, jin lah segala macam, atau belajar ke dukun mana gitu untuk sakti. Baca saja sholawat nariyah 313 kali. Yang keenam, apabila dibaca 1000 kali ya, itu akan mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh pikiran, oleh pandangan gitu. Tapi benar-benar mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Dan di sini adalah maksudnya adalah kenikmatan batiniah. Hatinya akan mengalami ketenangan, pikirannya akan mengalami ketenangan. Kita tahu nih sekarang banyak orang yang stres, depresi, mengalami gangguan mental, sehingga membuat fisiknya menjadi sakit gitu. Nah, ini kalau kita baca 1000 kali sholawat nariyah secara rutin, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, sehingga hati kita ini mengalami ketenangan, kesejukan, kedamaian. Nah, itu kalau kita baca 1000 kali. Dan itu kenikmatan juga tidak terjangkau ya. Jadi mungkin kita merasakan nikmatnya minum air dingin, kita merasakan nikmatnya makan makanan enak, dan ini kita mendapatkan kenikmatan yang melebihi itu gitu. Nah, itu kalau kita baca 1000 kali. Nah, ini wallahu alam, saya juga belum pernah mengamalkan sampai 1000 kali. Mungkin kalau ada yang pernah mengamalkan sholawat nariyah sampai 1000 kali, bisa di-share ya, seperti apa itu kenikmatannya. Yang ketujuh, apabila dibaca 4444 kali, itu dia akan dikabulkan seluruh hajat-hajatnya dan akan terhindar dari mara bahaya. Nah, ini ada 2 metode ya. Kalau 4444 kali ini bisa dengan dilakukan sendirian ya, tanpa berbicara dengan orang lain. Jadi sekali duduk dibaca, itu mungkin bisa sampai 8 jam, 6 jam itu ya. Kalau menjalankan itu, mungkin batinnya tidak kuat ya. Saya termasuk yang tidak kuat. Atau menggunakan cara kedua, yaitu dengan berjamaah. Jadi misalnya ajak 10 orang untuk membaca sama-sama, atau 40 orang ya, jadi semuanya baca bersamaan. Nah, itu terserah jumlahnya berapa, di banyak orang gitu, sehingga dijumlahkan total menjadi 4444 kali. Nah, kalau di kampung-kampung itu kan biasanya dikasih ini, jadi ada kayak jagung atau kacang ya, yang jumlahnya 4444 kali, lalu dibagi-bagikan tuh kepada jemaah sampai habis, dan diminta seluruh jemaah itu membacanya sampai jagung yang dibagikan ke dia itu habis. Jadi total kan jadi 4444 kali dibaca secara berjamaah. Nah, ini banyak sekali tuh khasiatnya. Ada yang misalnya perusahaannya ingin maju ya, ingin sukses. Nah, dia kumpulkan jemaah. Biasanya tuh ada satu pesantren yang khusus sholawat nariyah itu ada. Jadi disediakan uang ya, makan, dan juga
ya sedikit uang lah untuk para jemaah itu untuk membaca sholawat nariyah sama-sama gitu sampai 4.444 kali. Ada juga yang pernah ada kasus ya, kasus seorang politisi punya kasus, lalu dia pergi ke suatu tempat, nah dia baca 4.444 kali secara berjamaah, jadi jemaahnya dibantulah secara pendanaannya. Tiba-tiba kasusnya hilang. Ini kan kasus kan ada, kita nggak tahu ya itu kan pakai cara yang negatif ya, tapi juga ada yang positif juga. Misalnya contohnya dia sedang bertarung ya dengan masalah hukum, misalnya lagi ada masalah hukum, misalnya sengketa tanah atau sengketa apa gitu. Kalau ingin menang, bacanya 4.444 kali secara berjamaah. Nah, itu harus keluar modal berarti kan, karena kan orang disuruh baca segitu, berarti kan meninggalkan pekerjaannya gitu. Nah, harus dibantu tuh duitnya. Nah, itu 4.444 kali. Dan juga bisa untuk mengembalikan santet. Jadi kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang kena santet ya, atau kena guna-guna ya, tidak susah sembuhnya, itu bisa dikumpulkan jemaah ya yang banyak, lalu dibagikan itu tadi, entah jagung atau kacang atau biji-bijian yang jumlahnya 4.444 biji ya, lalu dibagikan kepada jemaah untuk membaca sholawat nariyah bersamaan. Nah itu biasanya ntar santet yang ada di rumah itu atau yang di badan dari si korban itu bisa dikembalikan kepada yang mengirim. Nah itu salah satu khasiat dari sholawat nariyah. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.